bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat anugerah dan kasih setiamu yang masih tetap menyertai kami hingga pada saat ini Tuhan. Kami akan mendengarkan sebahagian daripada firman-Mu. Berkati hati dan pikiran kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, nas firman Tuhan yang menyertai kita pada hari ini tertulis di dalam 1 Korintus 2 ayat 10, dikatakan, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita mengimani bahwa penyertaan dan tuntunan Tuhan di dalam Roh Kudus nyata di dalam hidup kita. Itulah sebabnya ketika kita berdoa kita mengatakan, ya Tuhan, berikanlah Roh-Mu, Roh Kudus untuk menuntun, untuk membimbing kami di dalam perjalanan hidup kami. Siapakah Roh Kudus? Sebelum terangkat ke sorga, Yesus pernah menjanjikan suatu penolong yang akan menyertai kita, yaitu Roh Kudus atau Roh Tuhan. Oleh karena itu, Roh Kudus adalah penolong yang akan menyertai kita. Roh Kudus adalah jaminan kasih setia Tuhan bagi kita umat yang percaya. Bahkan di dalam nas ini tadi dikatakan bahwa Roh Kudus itu berkuasa menyelidiki segala sesuatu. Roh Tuhan yang telah dinyatakan di dalam hidup kita. Oleh karena itu, Roh Tuhan yaitu Roh Kudus yang berkuasa di dalam hidup kita, kita harus mau percaya akan tuntunan Tuhan. Kita harus mau dituntun hidup kita di dalam rencana Tuhan. Tentu selama kita mau dituntun di dalam rencana Tuhan, maka Tuhan yang akan menyertai, Tuhan yang akan membimbing kita di dalam menjalani setiap kesukaran akan dijadikannya menjadi kebaikan di dalam hidup kita. Itulah kuasa Tuhan melalui Roh-Nya. Firman Tuhan berkata bahwa Roh Kudus ada di dalam hati kita. Artinya bahwa Tuhan atau Roh Tuhan itu memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita keteguhan, sehingga kita akan mampu melewati masa-masa sulit di dalam hidup kita. Tuhan ada bersama kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, untuk dapat merasakan pengalaman hidup bersama kuasa Roh Kudus, mari mau dibimbing, mari mau dituntun olehnya. Sebab Roh Tuhan yaitu Roh Kudus yang telah dicurahkan kepada kita, yang telah dinyatakannya di dalam hidup kita, merupakan wujud kasih Tuhan di dalam hidup kita, wujud dan kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Dia ada di dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah jauh di dalam hidup kita, karena Roh-Nya yaitu Roh Kudus selalu bersama dengan kita. Mari biarkan Tuhan yang menuntun pikiran dan perbuatan kita. Mari Tuhan yang menuntun kehidupan kita. Maka yakinlah kuasa Roh Kudus akan berkarya di dalam hidup kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang memberikan kekuatan di dalam hidup kami, supaya kami Tuhan kiranya mau dituntun oleh-Mu melalui Roh-Mu, ya Tuhan, Roh Kudus yang memberikan kekuatan, keteguhan
Roh-Mu yang berkuasa Tuhan melakukan segala sesuatu di dalam hidup kami. Maka ajarilah kami Tuhan untuk berserah penuh hanya di dalam tuntunan kasih setia-Mu Tuhan. Inilah kami Tuhan yang mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya di dalam kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Amin.